Ya, oke, baik. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami di program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Studionya ber-AC tapi saya kepanasan di sini. Lebih panas mungkin dinamika yang terjadi di gedung parlemen sama di jalanan ketika masyarakat demo. Saya ingatkan pemirsa, ada wacana rencana aksi unjuk rasa masyarakat besok ya. Itu hak demokrasi setiap warga negara. Tetapi tolong jangan merusak, jangan anarkis. Dan bagi Anda yang beraktivitas di lingkaran kawasan parlemen dan sekitarnya, saran saya hindarilah kawasan-kawasan di mana direncanakan ada aksi unjuk rasa ya. Tolong tertib karena banyak juga pengguna atau masyarakat lain yang punya kepentingan yang jangan sampai Anda korbankan. Bang Rey. Ya. Saya harus hati-hati memilih diksi kalau ke Bang Ray. Begini, saya coba tarik lagi ke soal fasilitas rumah. Dengan semua kewajiban dan ada tanggung jawab, ya, anggota dewan itu difasilitasi. Diharapkan biar fokus mengerjakan tugas-tugasnya sebagaimana yang Anda sampaikan juga tadi, banyak yang harus diselesaikan. PR-nya masih banyak begitu kan. Menurut Anda, kalau dari rasionalnya masyarakat itu kan nggak masuk sekarang. Tapi kalau Anda sendiri melihat setelah kita berbincang sejauh ini, masih masuk akal nggak ketika kemudian kita harus memfasilitasi mereka dengan rumah yang layak? Walaupun tidak dapat rumah, dikasih uang. Yang layak menurut definisi siapa? Kan menurut DPR 50 juta ini nggak layak. Jadi fairnya menurut definisi masyarakat yang mana nih? Ya, makanya nah mereka mengatakan kan dalam standar anggota DPRD Jakarta segitu. Nah kita pertanyakan juga, memang anggota DPRD Jakarta itu juga layak, bukan layak sih, pantas kak mereka mendapatkan itu? Kenapa Anda bertanya pantas atau tidak? Kan mereka wakil. Kok wakil bisa lebih apa namanya itu ya? Dari yang diwakili. Bisa ya sejahtera. Nggak mewakili apa yang menjadi persoalan publik secara menyeluruh. Gitu. Itu makanya saya mengatakan saya nggak mau bicara angka-angka deh, filosofinya aja. Uang ada sebenarnya kan? Ya uang juga nggak ada tentu. Kan dalam konteks kayak begitu. Kan di banyak hal efisiensi, ya kan. Tapi saat yang bersamaan kita melihat angka-angka ini seperti tidak terkena efisiensi. Kan ada juga efisiensi tadi kata Mas Irawan. Kan kalau kita berbicara soal 50 juta ini kan. Kalau kita berbicara. Apalagi dalam perkiraan banyak publik 50 juta per bulan itu udah sangat mewah. Tapi untuk 5 tahun Bang Ray. Itu kan baru sekarang ada penjelasannya. Akhirnya diklarifikasi itu 5 tahun. Iya makanya. Tapi kan sebelum itu kan tidak tahu. Sebelum ada demonstrasi-demonstrasi itu bayangan kita per bulan tuh sampai 5 tahun. Ya, artinya ketika masyarakat kemudian protes, ada revisi dari DPR, ya itu kan mendengarkan suara rakyat. Setuju nggak? Meskipun tetap ada pertanyaan. Apa itu? Ya ini kan 50 juta per bulan. Untuk 5 tahun. 5 juta per bulan dalam setahun untuk 5 tahun. Untuk masa jabatan. Nah itu cara ngalokasinya gimana? Itu yang selama 50 juta selama setahun itu duitnya masuk ke rekening siapa? Lalu model pertanggungjawabannya nanti bagaimana? Ya, kalau tunjangan langsung ke rekening anggota dewan ya? Kalau tunjangan ya? Itu diterimakan. Persoalannya kalau tunjangan per bulan masuk. Lah ini kan setahun dalam 1 bulan untuk 5 tahun. Itu problem tuh. Dari aspek manajemen pertanggungjawaban keuangan. Dijawab dulu. Sudah ada ini enggak juknisnya soal itu? Yang ya saya sampaikan yang secara teknis administratif kan kami kan nggak ngurusin. Semua diurus ada informasi atau edaran dari Sekretaris Jenderal DPR bahwa nanti akan diterimakan secara apa, dirapel atau apa bagaimana? Kan sudah diterima tiap bulannya kan? Udah kan? Berarti stop di Oktober. Ya. Oktober 2025. Kalau ya, Dasko di stop di situ. Ya, itu untuk sampai sisa nanti masa jabatan 2029. Ya, begitu kan? Ya. Nah, kalau ada anggota DPR yang benar-benar dia buat 40 juta per bulan rumahnya. Nanti 4 tahun ke depannya siapa yang bayar? Ini persoalan juga loh. Karena ya seharusnya kan mereka memang dapat rumah. Tapi persoalannya pemeliharaan rumah itu dikorupsi. Kan begitu. Makanya dikasih cash. Nah ini juga persoalan ujung-ujung kan semua karena dikorupsi semua jadi diakal-akali. Nah kalau tidak mereka tinggal masuk rumah keluar gitu itu lebih efektif. Tapi karena kasus itu menjadi tidak lalu dikasih uang. Betul pertanyaan Ray. Nanti 4 tahun ke depan bayarnya pakai apa? Kan kontrak rumah itu 5 tahun.
Nah ini juga jadi persoalan loh ini. Iya. Karena diramaikan setelah berjalan sekian bulan. Itu harusnya memang kita tanya ke Sekretaris Jenderal DPR. Iya. Ya, kalau Mas Irawan tentu Dia nggak pusing nggak, Iya. itu kan terima saja kan. Pokoknya bekerja itu tunjangan-tunjangan itu kan memang diterima. Ya kan uang aspirasi konstituen segala macam kan ada memang dari dulu. Dan itu kan belum, saya khawatir nanti tersentuh itu tahu berapa uang konstituen juga bisa rame lagi nih. Ya. Gitu. Itu yang harus diantisipasi. Lebih menurut dari saya. itu, ini kan masih pernyataan lisan. Ya. Tolong dong, Bu, Ada kasih putusannya. catatannya mana di mana putusannya. Ya, bentuknya apa itu? ya Terus itu putusan- putusan dari pimpinan DPR Sekretariat Oke. DPR. bersama dengan ya tentu di pimpinan kan, Iya. meskipun yang secara teknis dikelola oleh sekretariat kan, dengan Menteri Keuangan. Iya. Ya. Karena bagaimanapun itu tidak boleh lagi masuk di era APBN 2026 kan. Itu pasti ada itu masih. Pasti kalau masuk lagi, nah itu ya kan. Ya, artinya kan sekarang masyarakat lebih ekspresif menyuarakan pendapatnya. Ya. Nah, itu juga keseimbangan lah ya, Ya, ya. antara tugas DPR mengkontrol pemerintah, tapi dia juga dikontrol masyarakat. Ya supaya masyarakat juga tahu bahwa kerja DPR kita itu mau tidak mengatakan mudah. begini Bung Doni, masyarakat tuh kalau tanda kutip kritiknya kayak tadi tuh, kapan kita bisa melihat anggota DPR itu kalau lagi ngeritik kayak masyarakat itu gitu loh Pak. Ngeritik pemerintah. Iya, Oke. Tapi apalagi yang perlu dikritik kan fungsi rasional semua sebenarnya. lah itu kan artinya fungsinya sudah dijalankan di dalam gedung Iya, parlemen. intinya karena masyarakat sedang turun ekonominya, melihat kemewahan, itu saja. Iya. Nah, bagaimana kita mengurangi itu saja. Iya. Terlihat bahwa ya tidak macam-macam. Kita lihat mobil seruan, deng, itu mobil harganya 3 miliar, kita tahu semua. Datang pengawal 4, 5, itu kan kos. Nah, masyarakat itu kok begitu? Udah tahu macet dia tetot terus. Iya. Oh, kalau itu juga saya sebel itu. Lah ya, itu kan melukai juga hal semacam itu, berkuasa Sama-sama gitu-gitu macet loh. tapi minta Kita prioritas. sama-sama menurunkan tingkat ini. Ayo kita turun sama-sama. Itu yang masyarakat mau. Karena kalau tidak akan rame. Begini, mungkin ini bisa terjadi juga semakin masif masyarakat mengkritik parlemen karena tingkat kepercayaan masyarakat kita kepada parlemen itu lagi di titik nadir begitu Iya. kan. Nah, tetapi kan tidak bisa juga dewan menutup mata dan telinga pada hal Iya. ini. Ada nggak istilahnya jalan tengah agar ini tidak terlalu menggelinding liar? Takutnya nanti dimanfaatkan oleh Ya, penumpang gelap. yang sekarang dikritik itu dilepas, misalnya nomor khusus kendaraan anggota DPR, ngapain? Udahlah, kita sama-sama. Gitu ya, atau masyarakat menyapa dan sebagainya. Jadi nggak usah pakai nomor. Saya sudah katakan itu pada kepolisian juga. Ngapain dibikin beda-beda gitu? Plat Kejaksaan nomor. bikin plat nomor. Dan itu diperjualbelikan juga di luar. Nah ini yang hal-hal sini yang bisa nggak kita kembali ke oke, yuk sama-sama kita ini susah. Kalau sekarang nggak bisa karena jomplang, Oke. sangat jomplang. Itu dulu diperkecil ya kesenjangannya. ya. Iya, iya, dan lapangan pekerjaan, ayo kita ciptakan. Jangan mau PHK dilarang PHK gitu. Terus yang bayar gajinya siapa kan itu? Iya, Kawan iya. kita satu itu. Nah jadi sekarang ayolah. Sekarang kita perlu pekerjaan mana gitu. 19 juta itu mana? Baru 1 tahun kurang. Kalau 1 tahun kan bagi 5, 19 bagi 5 berapa Ya, per mungkin tahun hitungannya mestinya? juga nggak seperti itu kali Bang Rey. Matematikanya beda. Ya, Begini, saya minta Anda memberikan masukan konstruktif kepada parlemen kita lewat Oke. Mas Irawan. Ya. ini yang kemarin itu udah konstruktif banget. Nggak perlu lagi kita baik. Sekarang kapan anggota DPR-nya mau berubah itu aja. Ya, setuju. Kita sama-sama, ayo kita Itu. sama-sama. Apalagi gitu. Indikator perubahan itu apa yang paling sederhana? Kan dari tadi kita udah diskusi-diskusi kan. Lebih galak lagi. Ya setidaknya ada implikasinya. Tunjukkanlah Ada- 1, 2. Ada banyak program pemerintah yang tetap jadi pertanyaan publik. Atau misalnya apa sih 2 program prioritas pemerintah Contoh yang... nih, Oke. contoh. Kan ada kawan kita kemarin kejerat hukum. Kasus KPK kan. Kawannya Bang Rey itu. Iya, kawan kita lah. Kok kita? Berarti saya terlibat dong. Ya wamen, ya kan. Nah itu momentum yang sangat tepat bagi DPR untuk meminta kepada Presiden melakukan review terhadap semua kementeriannya. Hasilnya Bisa kan nggak menambah. DPR? Malah Nah, sekarang ya nambah, itu. itu persoalan. Kan Itu Anda minta itu di-review. makanya. Itulah hasil review. Itu Yes. makanya. Ah, di sini perannya Mas Irawan dan teman-teman Iya, kan. jadi Ya. review. Oke, itu satu Bang Rey. Apalagi yang Contoh krusial? tuh, Oh. ini momentum yang tepat untuk beres-beres birokrasi. Oke, menarik. Ya kan itu intinya itu. Termasuk di dalamnya merampingkan kembali kabinet, bukan memperbesarnya kan. Waduh, peluang saya masuk kabinet makin kecil dong. Anda ini makan apa ganggu dapur orang aja nih. Kau mau masuk di mana? Diadakan lah.